Assalamualaikum Bu Ida. Katanya ada perlu dengan saya ya? Maaf, saya tadi ada pertemuan MGMP di SMP Taman Siswa. Ini baru saja datang. Waalaikumsalam Bu Anis. Iya benar. Jadi saya kemarin tuh lihat status teman saya. Sudah saatnya pendidikan memerdekakan guru dan siswa. Kata-kata merdeka itu kan booming ya Bu sejak kurikulum merdeka. Tapi saya ini heran, kalau sekolah kita juga mulai menerapkan kurikulum merdeka, waduh apa jadinya siswa kalau dibuat merdeka kayak gitu. Duh, anak-anak bukannya makin seenaknya ya Bu. Sekarang aja sekolah kita belum menerapkan kumer, anak-anak sudah sulit sekali diatur. Suruh ngerjakan tugas saja nggak selesai, nilainya jelek-jelek. Kalau disuruh baca males. Terus kalau merdeka nggak mau belajar gimana nanti? Tidak memerdekakan dong saya sebagai guru. Pendidikan yang memerdekakan menurut KHD itu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri. Dia tumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahir dan batin. Pendidikan yang melahirkan manusia yang tidak terperintah oleh orang lain, tapi badannya bisa memerintah dirinya sendiri, tegak berdiri dengan kekuatan dan hidup lahir batinnya tidak tergantung pada orang lain. Dia cakup mengatur dirinya tertib, tidak mengganggu orang lain, dan juga tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Dan semua itu berlandaskan pada sistem AMONG. Mereka tetap membutuhkan bantuan orang dewasa. Dan guru itu sesuai dengan Praktek Triloka, ing harso sung tulodo, ing matio mangkoso, tuturi handayani. Kita tetap menjadi AMONG untuk anak-anak. Contoh real gimana sih Bu? Saya masih belum paham. Katanya anak juga bisa memilih belajar sesuai yang diminatinya. Saya guru mata pelajaran matematika. Sedikit sekali yang suka matematika. Terus kalau nggak ada yang minat, anak-anak boleh nggak belajar pelajaran saya dong. Nah terus saya ngajar siapa? Nah kalau sudah kayak gitu, apa itu yang dimaksud dengan merdeka? Murid yang tidak ingin belajar matematika, dia akan merasa merdeka. Dan saya sebagai guru justru akan sedih dong kalau semua murid menyatakan tidak suka dengan pelajaran saya karena tidak ada yang minat dalam pembelajaran matematika misalnya. Gimana Bu? Saya kok pasti tidak paham Bu Anis. Bukan seperti itu Bu. Jadi anak-anak tetaplah mereka belajar di jadwal sesuai pembelajarannya. Tapi kita sebagai guru harus tahu kebutuhan belajar setiap anak, kesiapan belajarnya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi itu dalam diagnostik awal. Setiap guru itu kan harus punya kemampuan memahami karakteristik peserta didiknya. Nah, kita bisa membuka diskusi dengan anak-anak. Apa sih yang mereka suka ketika belajar dengan kita? Apa sih yang mereka inginkan ketika belajar dengan kita? Jadi bukan lebih kepada konten sekarang ini, lebih pada kompetensi bagaimana dia menggunakan ilmu-ilmu itu untuk bisa menggunakan beberapa keterampilan yang penting. Seperti itu Bu Ida. Jadi meskipun materi itu tidak selesai, kita bisa begitu Bu dikatakan sudah melakukan pembelajaran. Lalu gimana dengan KKM? Sedangkan sekolah kita kan juga harus memenuhi KKM tuntas. Bu Anis kan tahu kalau tidak tuntas anak juga harus remedi. Sedangkan setiap kali ulangan saja nilai anak-anak 30, 40. Gimana? Dan saya juga harus menyelesaikan semua bab-bab itu dalam satu semester. Apalagi kejar kelas 8, materinya banyak banget Bu. Nanti kalau anak-anak tidak diajarkan, gimana mereka bisa dicatatkan tuntas dalam pelajaran matematika? Nah ini dia salah satu ciri dari merdeka belajar adalah materi yang esensial. Kita sebagai guru mata pelajaran sebelum mengajarkan sudah memilah materi esensial apa sih yang diperlukan anak-anak, materi mana yang akan nantinya berkaitan dengan materi yang lain ya berhubungan dengan kontekstual, dengan kehidupan nyata mereka dan sebagainya. Dan kita
kita saat ini akan lebih baik fokus pada kompetensi apa yang akan dicapai siswa setelah belajar ini. Hal penting apa yang harus mereka dapatkan. Kalau masalah KKM, sebenarnya saya ada triknya, Bu. Memang di sekolah kita belum menganut kurikulum merdeka, tapi kita bisa merubah mindset dan paradigma kita tentang pendidikan mulai dari sekarang. Dan untuk KKM dan ketuntasan, saya punya triknya. Mau, Bu Ida? Ini saya juga penasaran. Ketika saya melihat nilai-nilai anak saya yang diajar Bu Anis juga semuanya tuntas. Saya juga penasaran, padahal ada satu anak sekitar 3 anak itu di beberapa mapel juga tidak tuntas, tapi di mata pelajaran Bu Anis tuntas. Saya sebenarnya juga penasaran, mau bertanya apakah itu kemurahan hati Bu Anis atau karena apa. Maaf ya Bu, tapi saya juga penasaran apakah ini ada kaitan dengan Merdeka Belajar atau ini hanya trik khusus supaya Bu Anis tidak perlu remedi atau bagaimana Bu? Tolong ceritain. Jangan-jangan Bu Ida kira saya ngarang biji. Enggak lah Bu. Jadi semenjak saya lulus jadi guru penggerak, saya pun sudah terus bertekad untuk bisa memerdekakan siswa. Caranya adalah saya tidak terpaku pada KKM. Tapi satu hal yang telah menjadi kebiasaan saya di kelas adalah menggunakan kesepakatan kelas. Jadi siswa bisa menentukan KKM-nya sendiri atau kita bantu KKM-nya. Setiap siswa seharusnya memiliki KKM yang berbeda untuk di mata pelajaran guru tersebut. Tidak semua anak bisa mengerti dan berminat di bidang IPA dan saya menyadari itu. Tapi satu hal, saya ingin semua anak yang belajar di kelas saya memiliki kompetensi yang sama meskipun grade-nya berbeda. Seperti itu, Bu. Menarik sih, tapi saya juga bingung gimana. Terus murid yang saya maksud 1, 2, 3 anak itu yang di mapel lain hanya KKM atau bahkan di bawah KKM oleh Bu Anis itu diberi B. Saya juga nggak ngerti. Seharusnya kan biasanya pelajaran matematika dan IPA itu ya saling mendukung. Kalau di matematika di pembelajaran saya jelek, kenapa di IPA bisa B atau kadang ada yang A? Itu bagaimana Bu Anis memberikannya? Makanya karena ini mempelajari tentang merdeka, apakah itu ada kaitannya? Tolong dong Bu, mungkin apakah saya yang selama ini belum memerdekakan siswa, bisa dibilang seperti itu, justru harus juga segera berubah seperti Bu Anis. Saya menyadari bahwa setiap siswa saya unik. Mereka tidak semuanya suka pada pelajaran IPA atau bahkan mampu di pelajaran IPA. Bagi mereka, sebagian menyatakan IPA pembelajaran yang mereka anggap sulit. Tapi mereka percaya bahwa saya memberikan mereka kebebasan untuk bisa menggunakan atau mengumpulkan tugas-tugas yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Sebagai mereka ada yang mengumpulkan atau memberikan konsekuensi tugas dengan menggunakan poster, ada yang menyanyi, puisi, ada yang melakukan presentasi, sehingga hasil-hasil yang mereka dapatkan itu bisa membantu nilai-nilai siswa melampaui nilai KKM karena mereka menentukan sendiri sesuai bakat minat yang mereka miliki dan punyai. Oh begitu, baik Suhu, saya paham. Jadi maksudnya Bu Anis bahwa kita sebagai guru memerdekakan dalam arti kita tidak bisa memaksa murid untuk mengerti dan memahami atau mampu dan harus bisa pada pembelajaran kita, harus tuntas dan sebagainya. Tapi kita bisa berdialog dengan siswa hal mana yang menjadi kesulitan dan mereka bisa memilih dengan tugas ataupun evaluasi untuk mencapai nilai KKM atau bahkan melampaui KKM itu sesuai kesepakatan.
Begitu ya Bu. Agak sulit dipahami awalnya, tapi saya mulai paham. Karena memang sih di kelas saya ada anak yang katanya guru bahasa Indonesia pandai pidato, meskipun dia mendapatkan nilai matematika di kelas saya 40. Ya ya ya. Benar sekali Bu Ida, jadi seperti itu maksudnya memerdekakan siswa, bukan mereka bebas memilih boleh belajar di kelas atau tidak, kecuali kesepakatan mereka ingin belajar bersama-sama di luar kelas, outdoor learning misalnya, maksudnya seperti itu. Tapi kalau tidak belajar terus dia ingin keluar sendiri, bolos, nah itu bukan merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah kita menuntun siswa bisa memilih hal-hal yang bisa dia lakukan untuk bisa sukses dalam pembelajaran kita, belajar bernegosiasi dengan kita, belajar untuk menentukan apa yang menjadi kelebihan dia, mana menjadi kekurangannya, dan bisa menolong mereka untuk bisa melakukan hal yang menjadi kompensasi ketika dia tidak bisa memenuhi suatu tugas. Aku paham sekarang. Memerdekakan itu seperti itu. Jadi benar sekali. Berarti matematika bisa diselesaikan secara dengan bakat seni, dengan bakat olahraga, dengan bakat-bakat yang lain, atau menggunakan kemampuan prakarya, kerajinan, dan sebagainya ya Bu Anis, atau mungkin dalam bahasa. Berarti saya harus benar-benar memahami murid-murid itu ya Bu, sebelum saya membuat mereka merdeka. Saya harus memerdekakan diri saya dan harus merubah mindset saya bahwa pembelajaran di kelas itu kita diberi kebebasan untuk menentukan bentuk-bentuk pembelajaran yang bisa untuk membantu siswa tuntas dengan tidak lupa bahwa ada proses pembelajaran. Iya Bu Ida, jadi sudah paham ya, memerdekakan pendidikan artinya kita memberikan kemerdekaan seutuhnya secara lahir dan batin. Kita menuntun mereka untuk bisa menemukan kelebihan-kelebihannya. Kita bisa membantu mereka ketika mereka merasa kesulitan atau mengajak mereka untuk bisa meningkatkan keterampilan ketika belajar. Intinya kita mengajak mereka untuk belajar terus sepanjang hayat. Jika mereka menemui pembelajaran ataupun proses yang sulit, maka mereka akan siap untuk menghadapi dan memecahkan masalah itu dengan mengambil alternatif. Disitulah pembelajaran sesungguhnya Bu Ida. Jadi pembelajaran itu tidak harus dipaksakan untuk tuntas tanpa kita ketahui karakteristik murid kita. Wah, ya. Aduh, terima kasih Bu Anis, terima kasih sudah memberitahu saya tentang hal ini. Saya sudah tidak lagi berpikiran bahwa merdeka itu seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Awalnya saya sangat tidak setuju dengan merdeka belajar ini. Apa jadinya anak-anak kalau mereka dibebaskan, dimerdekakan? Apa kita tugas bagi guru kalau semuanya merdeka? Mereka bisa milih merdeka. Jadi maksudnya merdeka seperti itu ya Bu. Berarti kita tetap harus mendampingi siswa, dan itu fungsi guru saat ini ya Bu Anis ya. Oke. Jadi kita harus bisa menghubungkan pengetahuan yang kita ajarkan dengan keterampilan yang akan mereka gunakan nantinya. Baik Bu Anis, wah hebat. Ntar lagi aku mau jadi guru penggerak juga. Benar. Saya doakan Bu Ida lolos menjadi guru penggerak. Saya yakin Bu Ida pasti berhasil di seleksi kali ini, karena Bu Ida sudah memiliki sifat mau belajar, mau terbuka, dan mau berubah di kelasnya. Dan itu sudah menjadi ciri-ciri guru penggerak. Oke Bu Ida, kalau ada bantuan lagi maksud saya silakan hubungi saya ya. Bu Ida juga boleh kok masuk ke kelas saya. Nanti kita mendiskusikan
apa dan bagaimana yang terjadi di kelas pembelajaran saya saat IPA di kelas. Tapi sekarang ini saya lagi kosong Bu Ida. Mungkin besok bisa, kalau Bu Ida kosong bisa masuk ke kelas saya. Udah dulu ya Bu Ida, saya mau ke kamar mandi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Anis, makasih.